Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Ramadhani dengan NIM 2410116222 dari kelas A2 angkatan 2024 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya mengambil tentang tugas akhir UAS yang berjudul sintaksis. Sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sintaksis, struktur sintaksis, hingga jenis-jenis sintaksis. Secara singkat, sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas cara elemen-elemen yaitu frasa, klausa, dan kalimat menjadi kalimat yang utuh dan bermakna. Kita masuk ke struktur sintaksis. Sintaksis menjadi maksudnya struktur sintaksis dibagi menjadi 4. Yang pertama ada subjek, kedua ada predikat, ketiga ada objek, dan terakhir keempat ada keterangan, yaitu SPOK. Yang pertama ada subjek. Subjek itu pelaku atau apa topik yang sedang kita bahas. Subjek itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada subjek sederhana, dan kedua kompleks. Sederhana itu cuma satu kata kerja atau satu kata aja, sedangkan kompleks itu menyeluruh. Kita ambil yang sederhana, dia belajar, seperti itu aja. Sedangkan kalau kompleks itu yang contohnya dia sedang belajar. Terus kita masuk ke predikat. Predikat itu predikat itu menjelaskan apa yang sedang kita bahas. Predikat itu dibagi menjadi 2, predikat nomina sama predikat verba. Verba itu kata kerja, sedangkan kalau nomina kata benda atau sifat. Kita ambil kata kerja itu dia belajar. Kalau nominalnya itu apa ya kita ambil? Nah, kalau nominanya itu maksud saya ibu guru itu sedang memberi pelajaran atau materi kepada anak-anak muridnya. Kalau objek itu kita ambil contohnya ibu sedang baca buku. Buku itu kan objek, berarti buku itu sedang dibaca ibu karena di objek. Kalau terakhir itu keterangan. Keterangan itu seperti waktu, tempat, kejadian. Kita ambil Budi sedang membaca buku di malam hari, seperti itu. Kita masuk ke jenis-jenis sintaksis. Jenis-jenis sintaksis itu ada frasa, kemudian ada klausa, ketiga ada kalimat. Frasa itu tidak ada predikat. Maksudnya itu frasa adalah gabungan kata yang tidak memiliki predikat. Predikatnya itu tidak digunakan. Berdasarkan kelas kata, frasa itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada frasa nomina, kedua verba, ketiga adjektif, keempat preposisional. Yang pertama nomina itu kata benda. Kita bisa ambil contoh rumah besar, kan kata benda itu rumah. Terus karena rumah itu besar jadi rumah besar. Kedua ada verba atau kata kerja. Kita ambil dia atau sedang membaca. Kalau adjektif itu kata sifat. Itu contohnya kita bisa ambil sangat cantik. Kalau preposisional itu kata depan, contohnya kita bisa ambil di atas atau di bawah. Kemudian kedua ada klausa. Klausa itu gabungan dari kata predikat dan subjek. Karena klausa ini dibagi menjadi 2, yang pertama ada bebas dan terikat. Kalau klausa bebas itu dia berdiri sendiri atau dia tuh mandiri tanpa dibantu klausa lain, sedangkan klausa terikat itu dia harus dibantu oleh klausa lain agar kalimat itu jelas dan detail. Kita ambil contohnya seperti di klausa bebas dulu ya. Klausa bebas itu dia makan, dianya itu adalah subjek dan makan itu adalah predikat. Kalau terikat itu dia karena dia lapar. Walaupun karena dia lapar yang terikat itu contohnya ada dia adalah si subjek dan lapar itu adalah predikat, tetap tidak jelas apa artinya, itu tidak detail. Maka dari itu si terikat ini harus dibantu oleh klausa lain. Kita ambil contohnya di klausa bebas. Kan karena di klausa bebas tadi dia makan, kita gabungkan di terikat. Jadi contohnya itu biar lengkap adalah karena dia lapar, dia makan, seperti itu. Yang terakhir adalah kalimat atau yang ketiga. Kalimat ini adalah
bahasa terkecil yang memiliki makna utuh. Kalimat ini ada struktur dan jenis. Yang struktur dulu ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal itu kalimat yang ada satu klausa saja. Artinya tuh kayak kalimat itu ada satu klausa aja yang tunggal. Contohnya itu saya tidur. Kalau kalimat majemuk itu dia ada gabungan klausa lain. Contohnya kita bisa lihat dari dia sedang makan dan minum. Terus kalau jenisnya kalimat itu ada 4. Yang pertama ada mayor, kedua ada minor, ketiga ada verba, dan keempat ada non verba. Yang mayor itu lengkap, yang itu tuh lengkap. Ya, yang mayor itu maksudnya lengkap. Contohnya kita sedang berlari, kan itu kan kalimatnya lengkap. Sedangkan kalau minor sangat bagus kan kayak enggak apa gitu. Terus kalau ma terus kalau verba itu apa ya, memiliki kata kerja lengkap. Contohnya dia berlari. Kalau non verba itu tidak memiliki kata kerja. Contohnya bagus sekali, kayak nggak nyambung. Mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Kalau materinya kurang jelas, mohon dimaafkan. Dari saya sendiri banyak kekurangannya karena sepemahaman saya aja materi ini. Cukup dari situ saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.